Orang Eropa rasis dengan orang-orang dari negara dunia ketiga. Konten kali ini mungkin agak sensitif banget karena ini mungkin akan terasa disturbing buat beberapa orang. Dan di konten kali ini aku mengangkatnya ini dari pengalaman aku, bukan dari hasil riset buku, jurnal, atau website kredibel seperti biasanya. Cuma kenapa aku mau angkat cerita ini? Karena menurut aku cerita ini tuh lumayan epic. Dan aku rasa bisa sedikit menggugah kesadaran aku tentang isu Asian hate, rasisme, dan bagaimana orang-orang negara dunia pertama melihat kita sebagai yang kata mereka itu negara dunia ketiga. Dan cerita ini terjadi setelah perdebatan yang cukup panjang antara aku dan teman Jerman aku terkait peristiwa perang Ukraina versus Rusia yang sedang terjadi. Tapi sebelum kita bahas tentang isu sensitif ini, mungkin kita bisa simak dulu informasi berikut ini. Setelah sukses menggelar retreat di Labuhan Bajo Oktober lalu yang ternyata pesertanya antusias banget dan banyak banget yang minta untuk diadakan retreat serupa, tahun ini aku bakalan ngadain retreat lagi. Tapi lokasinya di Lombok ya, dan kalian bakalan bisa sekalian menyambangi sirkuit MotoGP Mandalika yang viral itu sambil belajar adat dan filosofi suku Sasak yang unik. Di retreat Lombok besok kita akan belajar meditasi dan mengembangkan kesadaran bareng-bareng supaya hidup kita lebih sehat dan kita juga bisa membantu orang lain untuk sembuh atau healing. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersama-sama menyatukan energi di Pulau Lombok yang indah, mencapai level kesadaran yang lebih tinggi, dan menyembuhkan dunia bersama-sama. Jadilah bagian dari proses penyembuhan ini. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya ya. Semenjak Perang Dunia Kedua usai, dunia memang mengalami sebuah tatanan baru, di mana dunia ini dibagi-bagi menjadi 3 bagian, yakni negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga. Negara dunia pertama ini adalah istilah untuk menyebut negara-negara barat yang maju dan kapitalis, seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, seperti Jerman, Australia, Kanada, Prancis, Belanda, Inggris, dan masih banyak lagi. Kalau negara dunia kedua ini adalah istilah untuk menyebut negara-negara bekas Uni Soviet yang berhaluan komunis. Uni Soviet dan Amerika Serikat ini selama Perang Dingin dulu adalah sama-sama negara adidaya dan mereka saling berebut pengaruh untuk mendominasi dunia. Nah, untuk negara dunia ketiga ini adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk pada negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang kaya sumber daya alam, menjadi supplier bagi negara dunia pertama dan negara dunia kedua, namun secara ekonomi justru cenderung miskin. Ya, kalau ngikutin sejarah dan mau ngulik konspirasi-konspirasi di baliknya sih, ya memang semacam ada kesengajaan untuk membuat negara-negara dunia ketiga ini tetap miskin. Karena sumber daya alam mereka dihargai murah, banyak digunakan untuk menyuplai negara-negara maju dan upah masyarakat di negara dunia ketiga ini dihargai sangat murah. Berbeda dengan upah di negara dunia pertama dan kedua yang bisa puluhan kali lipat lebih mahal. Di Indonesia, istilah negara dunia pertama, kedua, dan ketiga ini memang nggak populer. Mungkin bahkan hanya disebut di pelajaran sekolah aja di mata pelajaran sejarah atau ekonomi. Kenapa di Indonesia istilah ini nggak populer? Ya mungkin karena kita termasuk ke dalam negara dunia ketiga yang kalau dilihat secara ekonomi memang untuk merepresentasikan negara miskin dan berkembang. Dan kita pasti nggak nyaman kan kalau menggunakan istilah yang artinya adalah miskin untuk diri kita sendiri. Tapi anehnya, kalau aku ngobrol sama salah satu teman Jerman aku, dia kayak masih gampang ngomong istilah negara dunia pertama atau first world country dan negara dunia ketiga atau third world country gitu. Contohnya waktu kita ngobrol tentang penanganan COVID deh. Kita pernah sih membandingkan penanganan COVID antara di Indonesia dengan di Jerman atau Austria. Kebetulan teman Jerman aku ini walaupun dia berkebangsaan Jerman tapi dia kerjanya di Austria. Dan teman aku ini sering bilang kalau penanganan kesehatan di Austria ini sangat bagus. Dan sempat dia nanya soal vaksinasi di Indonesia. Aku bilang aja dong kalau vaksinasi di Indonesia itu berjalan lancar dan kami sudah mayoritas vaksin 2 dosis. Dan dia kayak sedikit kaget gitu, kayak, "Hah? Indonesia pelayanan kesehatannya bisa secepat itu?" Bahkan hampir menyamai kecepatan vaksinasi di Eropa yang notabene negara maju. Dan aku bilang aja, pemerintah Indonesia kinerjanya cenderung bagus dan cepat dalam menangani COVID. Jadi vaksinasi kita cepat dan lengkap. Kalau di Austria sana gimana? Kenapa aku bilang gini? Karena aku tahu di negara-negara Asia dan Afrika lain masih banyak yang belum kebagian vaksin, apalagi dosis lengkap.
Dan teman Jerman aku ini langsung jawab, aku sudah lama divaksin 2 dosis di sini dan kami di sini di Eropa berharap seluruh dunia segera divaksin lengkap. Karena itu kami sebagai negara dunia pertama berbaik hati untuk berbagi vaksin dengan negara-negara dunia ketiga. Dan aku langsung dalam hati kayak, hah? Ini orang kok enteng banget ya ngomong istilah negara dunia pertama dan negara dunia ketiga. Seolah-olah kayak dia pengen nunjukin, ini loh, aku warga negara maju mau berbagi vaksin dengan warga negara miskin. Kalau menurut aku, penggunaan istilah ini memang masih sopan dan benar sih, tapi ya agak kasar aja sih menurutku. Dan kemarin kita terlibat debat yang cukup panjang terkait perang Ukraina versus Rusia. Ceritanya, aku kan sering tuh upload video kritikan terhadap Amerika Serikat di WhatsApp Story, dimana kritikan ini seputar Amerika Serikat kan lebih banyak bikin perang di Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kenapa seolah-olah media barat diem aja? Tapi, sekalinya Rusia menginvasi Ukraina, seluruh dunia langsung heboh memberitakan dan menyudutkan hanya Rusia. Dan kritikan kedua, sekarang ini dunia kan sedang heboh mengecam Rusia atas invasinya terhadap Ukraina. Tapi kenapa perang yang diciptakan Amerika Serikat terhadap Suriah, Irak, Yaman, Palestina, Libya, Kuba, dan masih banyak lagi itu tidak dikecam juga? Kok seolah-olah dunia pada diem? Dan teman Jerman aku ini protes, kenapa aku sekarang aktif mengkritik Amerika Serikat? Dia bilang, kamu tahu nggak sih, kalau sekarang Amerika Serikat itu yang paling getol membela Ukraina, dan aku tinggal di Austria. Aku melihat sendiri gimana warga Ukraina itu kabur ke Austria karena diperangi sama Rusia. Dan lucunya, dia sampai menganggap aku kehilangan humanity dan empati karena terus-menerus mengkritik Amerika Serikat. Ya kalau kita ngelihat protes macam ini kan otomatis bakalan senyum-senyum aja dong. Karena di Indonesia kita berusaha melihat perang ini dari perspektif yang lebih besar. Dan aku coba jelasin ke teman Jerman aku tuh kayak gini. Bukankah di dalam perang ini banyak propaganda? Ukraina selalu berada di pihak viktim, dan oleh media barat dia dibesar-besarkan sebagai pihak yang paling kasihan. Media-media barat tuh rame-ramai membela Ukraina dan rame-ramai mengecam Rusia. Tapi kamu tahu nggak sih alasan Rusia melakukan operasi militer ini di Ukraina? Kalau di Indonesia, beredar viral video pidato Putin sebelum dia mendeklarasikan perang melawan Ukraina. Dari situ kita bisa melihat sudut pandang Putin kenapa dia sampai melakukan ini semua. Dan teman Jerman aku menjawab, aku tahu pidatonya, dan aku tahu maksud Putin apa. Putin ingin mendirikan Uni Soviet kembali, karena itu dia menginvasi Ukraina dan merebut kedaulatan Ukraina. Rusia itu merasa Ukraina adalah bagian dari Rusia karena memiliki sejarah yang sama. Buat aku, tidak dibenarkan sebuah negara besar menginvasi negara berdaulat atas alasan apapun. Terus aku jawab gini, ya kalau begitu, dengan alasan yang sama, Amerika Serikat tidak seharusnya menciptakan ISIS dong, yang kemudian menginvasi Suriah dan Irak. Tidak seharusnya Amerika Serikat mendalangi konflik untuk menguasai Libya, Yaman, dan Palestina dong. Kamu sadar nggak sih, kalau Amerika Serikat dan sekutu baratnya itu jauh lebih banyak menciptakan perang di dunia ini, tapi kebanyakan dunia itu diam dan tidak peduli. Dan Amerika Serikat melakukan pola yang sama dengan saat mereka menginvasi Timur Tengah di Ukraina sana. Mereka akan pakai propaganda media-media barat untuk mendiskreditkan musuh mereka, sehingga seluruh dunia akan ikut menghujat dan menyalahkan musuh Amerika Serikat. Dengan begitu, negara musuh bisa jatuh dan Amerika Serikat bisa menguasainya dan mengambil alih sumber daya mereka. Pola seperti ini sudah lazim dilakukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Bahkan Indonesia pun dibegitukan. Jadi kalau sekarang, negara-negara bekas mainan Amerika Serikat ini menghujat Amerika Serikat, ya wajar saja karena kami sudah muak dengan pola Amerika Serikat dan sekutu barat yang selalu berulang-ulang. Apa yang dilakukan oleh Putin sekarang juga demi menghambat dominasi Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Jika pihak NATO dibiarkan terus-menerus berekspansi, maka pola-pola imperialisme baru ala barat akan terus berlanjut. Perang akan tercipta lagi dan lagi di atas negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam. Tapi teman Jerman aku ini tetap ngeyel dengan banyak alasan. Setelah berdebat panjang, barulah lama-lama dia mau ngomong, aku tidak menyetujui perang dan imperialisme, baik yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Rusia. Akhirnya sepakat kan dia mau ngomong dia nggak setuju imperialisme. Tapi lucunya dia tetap meminta aku untuk aktif mengkritik Rusia juga karena sudah menginvasi Ukraina. Dan aku kayak, hah? Emang kamu siapa sih nyuruh-nyuruh aku? Nah, karena capek berdebat sama teman Jerman aku, akhirnya aku curhat dong sama teman Indonesia aku yang memang dia ngikutin jalannya perang Ukraina dan Rusia ini. Nah, lucunya teman aku cuma ngerespon gini,
Kamu nggak lihat apa? Betapa rasisnya orang-orang Eropa itu sama pengungsi Timur Tengah dan kulit hitam. Giliran Ukraina yang sama-sama orang Eropa dan kulit putih aja dibela mati-matian. Dan aku langsung mikir, iya juga ya, kalau dipikir-pikir, memang Eropa itu kadang masih ada bibit-bibit rasisnya kalau menghadapi orang Asia dan kulit hitam. Aku jadi ingat langsung percakapan terkait vaksinasi kapan hari. Di situ kan teman Jerman aku tuh kayak gampang banget nyebut negara dunia pertama dengan negara dunia ketiga. Kayak mereka itu pikirannya masih terkotak-kotak antara negara maju versus negara miskin atau berkembang. Padahal negara maju ya identik dengan Amerika dan Eropa lagi. Sedangkan negara miskin itu identik dengan negara-negara di Asia dan Afrika. Apa iya, respon teman Jerman aku itu adalah bentuk representasi pikiran bawah sadar orang-orang Eropa yang masih rasis? Dan setelah ngobrol sama teman aku iseng scroll TikTok. Dan secara nggak sengaja, ada video dari media centang biru yang memberitakan kritikan terhadap pemberitaan perang Ukraina versus Rusia ini. Media ini namanya MSNBC. Aku belum bisa memastikan media ini kredibel apa tidak, tapi kritikan yang disampaikan media ini lumayan bagus untuk direnungkan. Jadi media itu mengkritik pemberitaan media yang sangat membela Ukraina secara masif. Apalagi tidak lama setelah Rusia mendeklarasikan perang terhadap Ukraina, langsung viral video-video orang Eropa yang menjadi narasumber berita. Dan lucunya, terdapat beberapa kalimat rasis yang dilontarkan oleh narasumber. Contohnya, ada reporter CBS yang bernama Charlie D'Agata yang berbicara tentang Ukraina yang beradab, yang kemudian dikaitkan dengan Irak atau Afghanistan. Lah, memangnya Irak dan Afghanistan bukan bangsa beradab gitu? Makanya mereka layak diperangi dan Ukraina tidak layak diperangi karena merasa beradab. Kata-kata reporter ini akhirnya menuai protes dari para jurnalis Timur Tengah dan Charlie D'Agata akhirnya meminta maaf. Kemudian ada lagi mantan wakil Jaksa Agung Ukraina di BBC menjelaskan betapa emosionalnya dia setelah melihat dalam tanda kutip orang-orang Eropa dengan mata biru dan rambut pirang dibunuh. Yang dia maksud di sini tentu saja orang-orang Ukraina. Tapi kenapa deskripsinya pakai fisik ya? Memangnya kalau orang selain Eropa yang tidak bermata biru dan berambut pirang layak untuk dibunuh gitu? Terus ada lagi reporter untuk jaringan TV Inggris yang menyatakan ketidakpercayaan bahwa perang sedang berlangsung di Ukraina meskipun itu bukan negara dunia ketiga. Lah, kenapa dengan negara dunia ketiga? Memangnya kalau negara dunia ketiga itu boleh diperangi seperti itu? Mentang-mentang ini Eropa jadi tidak boleh diinvasi gitu. Tapi kalau negara dunia ketiga boleh dan wajar untuk diinvasi gitu. Kalau kalian mau baca berita selengkapnya, aku taruh linknya di deskripsi video. Some of the media coverage of the conflict in Ukraine has been kind of off. We have reporters and pundits making some rather awful remarks about the nature of this conflict and these refugees versus, say, conflicts and refugees in the Middle East. Have a listen. You know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. Because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. Eamon, first off, Europe has been home to some of the worst wars and worst war crimes in human history. I mean, the Holocaust. So why this surprise that bad things are happening in Europe? And second, when they say, oh, civilized cities, and in another clip, well-dressed people, and this is not the third world, they really mean white people, don't they? The reason they seem to want us to care more about Ukraine, and we should care about Ukraine, but not because they're white Europeans. That shouldn't be the reason we care about Ukraine. Yeah, no, that's what's so disturbing in all of this. And in fact, not only that, it's trying to make an excuse why the West should get involved and embrace these refugees and help them. Listen, let's be clear. You should encourage and actually help refugees because they are fleeing a war. Memang sih, kalau aku ngobrol sama orang-orang dari negara barat, aku kadang harus berhati-hati dalam menata kata atau membawakan Indonesia. Karena berdasarkan pengalaman pribadi aku, memang secara etnik dan budaya, orang barat itu banyak yang kagum dengan Indonesia. Karena kita begitu kaya, tidak seperti mereka. Tapi kalau sudah menyangkut ekonomi, politik, kadang aku juga merasakan, kok kayak kalau ngomong sama orang barat ini ada bibit-bibit rasisnya ya. Kayak seolah-olah mereka itu punya mindset kita ini negara miskin dan mereka negara kaya, sehingga mereka kayak merasa tinggi gitu secara tidak sadar. Aku juga pernah mergokin di sebuah grup ekspatriat Bali, ada bule yang bermasalah di Bali. Tapi bukannya si bule ini menyelesaikan masalah dan meminta maaf dengan orang-orang Indonesia. Bule ini justru protes di grup dan mengatakan, kalian itu negara miskin,
pemerintah kalian aja korup. Dan masih banyak lagi caci maki yang dia buat untuk orang-orang Indonesia, seolah-olah kita ini tuh kayak negara yang buruk banget. Makanya aku kalau berinteraksi sama orang Eropa atau orang Barat lainnya, aku sekarang hati-hati banget dan jaga sikap banget. Karena aku nggak pengen negaraku jatuh di mata orang-orang Barat. Aku nggak pengen orang-orang Barat tuh berpikir, ah kamu kan orang Indonesia, kalian itu bisa apa? Orang kalian itu negara miskin kok, kalian kan dari negara dunia ketiga. Aku nggak pengen karena aku salah berucap atau salah bertindak, terus orang Barat menilai Indonesia itu rendah. Memang sih di Bali atau di tempat wisata lain banyak banget cewek Indonesia yang merasa bangga bisa dekat atau berteman sama orang bule. Bagi beberapa orang Indonesia bisa berteman atau ngobrol sama orang bule itu kayak kebanggaan. Kadang ada loh yang sampai memuja-muja bule banget, kayak seolah-olah bule itu manusia yang kastanya tinggi. Kalau aku enggak. Aku sekarang berteman sama bule manapun, aku selalu membawa diri sebagai orang Indonesia yang setara sama mereka. Walaupun memang secara penghasilan, orang Barat itu jauh lebih melimpah daripada orang Indonesia. Karena kurs aja jauh lebih tinggi sana kan daripada rupiah. Tapi itu tidak berarti kita bisa membiarkan diri kita itu lebih rendah dari orang sana. Kadang, kalau bibit-bibit rasisme dari bule itu mulai keluar, aku sering bungkam mereka dengan kata-kata, kalian sadar nggak sih? Kalau sumber daya yang disuplai ke negara kalian itu berasal dari negara-negara seperti Indonesia dan Timur Tengah. Kalau nggak ada negara-negara kayak kita, Barat tidak akan bisa hidup dan sekaya sekarang. Nikel ke Eropa kita stop aja, Uni Eropa udah kejang-kejang gitu loh. Dari perang Ukraina dan Rusia ini, banyak hal unik jadi terbuka. Kesadaran orang-orang makin meningkat. Dulu mungkin kita diam saja kalau dirasisin sama orang-orang dari negara lain. Dulu mungkin kita merasa inferior dibandingkan dengan negara lain. Tapi sekarang waktunya kita sadar kalau kita ini sebenarnya setara dengan orang-orang dari bangsa manapun. Walaupun mereka sering menyebut diri mereka sebagai first world country, bukan berarti secara bawah sadar kita membiarkan diri kita ini dipandang lebih rendah. Dan ini bisa diawali dari pembawaan diri. Jangan merasa menjadi bangsa yang inferior. Jangan bangga berlebihan kalau punya pasangan bule. Karena di luar sana, banyak loh orang-orang Barat yang merasa superior. Kalau kita terus membawakan diri kita sebagai bangsa yang inferior, ya selamanya bangsa lain akan merasa superior dan merendahkan kita. Kita ini sebenarnya setara sama mereka. Bukan berarti mereka first world country, terus mereka merasa lebih baik, lebih pintar, atau lebih kaya dari kita. Orang Indonesia yang lebih kaya daripada orang-orang Barat juga banyak loh. Orang Indonesia yang lebih pintar dibandingkan dengan orang-orang Barat juga banyak. Jika memang benar perang Ukraina versus Rusia ini adalah mekanisme alam dalam meriset tatanan dunia, maka sudah waktunya kita sebagai orang-orang dari peradaban timur untuk berbenah. Bukan waktunya lagi merasa sebagai bangsa yang inferior, apalagi bangsa bekas jajahan negara-negara Barat. Kita ini sama derajatnya dengan bangsa-bangsa lain. Kita juga punya bibit superior. Malah kalau mau mendalami, justru filosofi-filosofi peradaban yang penuh kasih dan berkesadaran tinggi itu justru banyak datang dari negeri-negeri timur loh. Bukan dari Barat yang identik dengan imperialisme dan kapitalisme. Setelah sukses menggelar retreat di Labuhan Bajo Oktober lalu yang ternyata pesertanya antusias banget dan banyak banget yang minta untuk diadakan retreat serupa, tahun ini aku bakalan ngadain retreat lagi. Tapi lokasinya di Lombok ya, dan kalian bakalan bisa sekalian menyambangi sirkuit MotoGP Mandalika yang viral itu sambil belajar adat dan filosofi suku Sasak yang unik. Di retreat Lombok besok kita akan belajar meditasi dan mengembangkan kesadaran bareng-bareng supaya hidup kita lebih sehat dan kita juga bisa membantu orang lain untuk sembuh atau healing. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersama-sama menyatukan energi di Pulau Lombok yang indah, mencapai level kesadaran yang lebih tinggi, dan menyembuhkan dunia bersama-sama. Jadilah bagian dari proses penyembuhan ini. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya ya.